dan juga keterampilan pada siswa. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin di strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun media atau metode pembelajarannya seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa itu sendiri yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional itu atau KSE, dan saya juga membagi kelompok untuk metode diskusi, penugasan, dan juga tanya jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana media apa saja yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Mungkin saya akan menggunakan PowerPoint, video, juga lembar LKPD, laptop, dan juga Infocus. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran tersebut? Pada hari Jumat jam ketiga. Ya, jadi nanti di hari Jumat jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Dan nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan kembali di terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik yang insya Allah dilaksanakan tanggal 20 Oktober nanti. Begitu ya Bu ya? Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana atau media apa yang akan saya gunakan pada pembelajaran nanti. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di kegiatan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas. Ya, terima kasih kembali Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bunya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya bisa bertemu lagi dengan Ibu? Senang. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bagi siswa yang datang paling awal untuk memimpin doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa yang hadir teman kalian? Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Semua hadir. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Kita mulai lagi pembelajaran. Ibu akan
Siap? Apa saja organ-organ pernapasan pada manusia itu? Hidung, Ya, teruskan. Hidung, paru-paru, Nah, sekarang akan kita pelajari tentang gangguan pada sistem pernapasan. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana dengan tepat. Ketiga, melalui presentasi gambar, peserta didik dapat menjelaskan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti dengan tepat. Adapun materi pembelajarannya tentang sistem pernapasan pada manusia, kata tanya, dan properti tarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kasipa. Halo semuanya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, karena kali ini kita mau ngebahas tentang sistem pernapasan dan ini adalah bagian ketiga lanjutannya, dan kita akan bahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Udah siap mau belajar? Oke, sebelum dimulai kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman pasti pernah mengalami sakit di organ atau di bagian organ sistem pernapasan. Oke, seperti batuk, pilek, hidung tersumbat. Nah, kita akan bahas satu-satu penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, ini adalah asma. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah mengerti yang disebut dengan gangguan sistem pernapasan? Sekarang kita materinya, kalian baca dulu. Silakan, Sipa, tolong dibaca. penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri hidung, tenggorokan, paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan. TBC, napasnya terengah-engah. Lanjutkan. Rizky Pratama. Hemodialisis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. 6. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Itu adalah tentang penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan. Ini gambar dari penyakit pada sistem pernapasannya. Ada emfisema, asma, kanker paru-paru, kemudian TBC atau tuberkulosis, bronkitis, dan influenza. Kalian perhatikan gambar-gambarnya. Kemudian sekarang
Kalian nyanyikan lagu tentang gangguan sistem pernapasan. Yuk, silakan boleh sambil duduk aja. Ada faktor penyebab gangguan pernapasan, ada fisik, lingkungan, dan juga penyakit. Paru-paru membengkak disebut emfisema, asma menyempitnya pernapasan. Sekarang dari bacaan tadi ada yang disebut dengan asma. Kemudian siapa saja yang bisa terkena kanker paru? Nah, di sana ada kata tanya. Kata tanyanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda. Kemudian kata tanya siapa untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan apa? Alamat atau tempat. Kemudian kata tanya mengapa Menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu peristiwa. kata tanya bagaimana? Menanyakan pertanyaan atau kejelasan tentang suatu hal. Supaya badan kita tetap sehat, kita harus melakukan gerak. Gerak misalnya dengan cara apa saja? Berolahraga, dengan lari, dengan jalan, ataupun dengan yang indah-indah, misalnya dengan menari. Menari kan sebuah tarian, itu dapat membuat kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatibul Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP, yaitu mengenai Setelah kita mengamati tadi video, ini tentang properti tari. Contohnya tari merak. Silakan baca dulu oleh Uji. Bagian leher maupun pinggang penari. 4. Ini gambar tariannya. Ada tari merak, berasal dari mana? Tari piring, selanjutnya tari apa? Ya, lanjutkan. Ini dan tari payung dari Sumatera Barat. Sekarang Ibu akan
bagi kalian. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dari kesiapan belajar kalian. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo kalian kerjakan yang KPD ini. Kemudian kalian baca sesuai petunjuk yang ada di dalam yang KPD itu. Ayo kerjakan yang KPD terlebih dahulu. Yang KPD pertama kalian baca semuanya. Pertama itu kalian membuat kata tanya. Kemudian kalian jawab. Bikin tumpul. Silakan kelompok SIPA LKPD nomor yang pertama akan bersihkan dari depan. Sekarang presentasikan harus. Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya paru-paru kemasukan udara. Siapa yang berisiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Jawabannya perokok. Di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Jawabannya pada batang tenggorokan. Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Jawaban paru-paru mengecil. Bagaimana kondisi paru-paru pada Untuk kelompok satu yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok lain ada yang mau bertanya?
Dari kelompok lain, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Hasil dari kelompok 2. Kelompok 1 mau bertanya? Kelompok 3? Ya. Sekarang sebagai kelompok 3, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Keterangan gambar asma merupakan penyakit penyebaran saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologi. Terima kasih. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Simpan. Pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2? Kamu mau menanggapi hasil dari temannya? Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk LKPD yang pertama, dari kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Jawabannya apa? Penyebabnya pembuluh darah pada perubahan pada kesukaan udara. Yang kedua, siapa yang berisiko terkena kanker paru-paru? Rokok dari rokok atau pasif. Ketiga, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis? Pada cabang kantong tenggorokan. Mengapa penderita TBC bernapas dengan terengah-engah? Karena paru-paru mengkonsumsi kecil Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Paru-paru akan mengecil dan mengucur. Ini gambar dari penyakit sistem pernapasan. Kemudian yang ini jawaban dari puzzle tarian daerah. Yang ini namanya tarian apa? Kuda lumping. Berasal dari Jawa Tengah. propertinya Cambuk, selendang, kuda lumping. cambuk, selendang, anyaman, dan kuda lumping. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya sudah bekerja dengan baik. Apakah kalian sudah mengerti materi yang telah Ibu sampaikan? Kalian buat apa yang sudah kalian pelajari dalam bentuk boleh ringkasan materi ataupun dalam kotak, konsep ataupun gambar dan bagan. Yang telah kalian pelajari tentang sistem pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan. Untuk mengecek kalian sudah paham sebelumnya, Ibu akan membagikan soal evaluasi bagi kalian. Kumpulkan
langkah. Kemudian lepaskan napas kalian. Ulang lagi, tarik napas. Bayangkan. Lepaskan napasnya. Satu kali lagi. Tarik napas. Sekarang kita akan menyimpulkan dari materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Materi yang telah kita pelajari hari ini apa? Gangguan pada pernapasan. Gangguan pada sistem pernapasan, kemudian Tarian properti tarian daerah. kemudian apa lagi? Asal tari daerah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Manuk Dadali. Sekarang kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi yang telah ibu sampaikan. Perasaannya jangan boleh dengan remote yang kalian rasakan sekarang. Akan tempel di depan. Ayo. Semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dian Simulyani, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya masih ditemani oleh Ibu Nia Pujiawati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun sekarang ditemani oleh Bapak Asep sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nia terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Perasaan saya sangat tegang, deg-degan, bahkan gugup karena mungkin untuk pertama kalinya tidak terbiasa dilihat oleh orang lain, tapi
tapi lama-kelamaan terbiasa juga, Bu. Ya, ada rasa gugup di awal ya Bu ya. Itu hal yang wajar. Tapi kalau dibiasakan nanti akan terbiasa. Untuk selanjutnya bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas kemarin atau langkah-langkah pembelajarannya seperti apa kemarin? Pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya rencanakan, dan strategi pembelajarannya berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Sedangkan untuk area pengembangannya aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Alhamdulillah ya Bu, sudah sesuai rencana yang tertuang dalam RPP ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi tentang apa tadi teh? Keterampilan, Iya, aspek keterampilan dan juga aspek Iya. pengetahuan. Sejauh mana apakah itu sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Dalam aspek pengembangan, saya fokuskan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Dalam aspek pengetahuan, setelah saya menilai hasil evaluasi siswa, Ya. alhamdulillah 80% siswa sudah mencapai KKM. Dan untuk aspek keterampilan, pada saat mereka bekerja kelompok, mereka juga saat presentasi, mereka sangat kompak, sangat antusias, tapi mereka masih ada yang belum terlibat aktif, masih ada kekurangan. Iya, iya. Pembelajarannya sudah berjalan baik tetapi masih ada kekurangannya seperti itu. Nah, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada proses pembelajaran kemarin? Menurut saya dalam proses pembelajarannya pada kerja kelompok ya masih ada siswa yang tidak terlibat aktif. Juga pada saat saya memutar video, saat saya menerangkan masih ada siswa yang tidak memperhatikan saya. Jadi kalau mendengar jawaban Ibu ada dua permasalahan yang ada dalam pembelajaran kemarin. Yang pertama masih ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam kerja kelompok atau hanya mengandalkan teman seperti itu ya. Yang kedua saat Ibu memberikan materi dengan video atau bacaan, gambar-gambar, ada siswa yang tidak memperhatikan. Jadi mungkin ada kejenuhan tersendiri untuk siswa tersebut. Kira-kira hal itu kenapa bisa terjadi? Mungkin menurut saya pada pembagian kelompok ya saya tidak tepat melakukan pembagian kelompok. Jadi kalau kedepannya dalam pembagian kelompok apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan membagi kelompok siswa sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian pada saat pemberian materi juga saya akan memberikan sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Nah, jadi kalau sesuai gaya belajar, konten-kontennya kalau video memberikan kepada gaya belajar auditori seperti itu ya. Kalau gambar-gambar gaya belajarnya visual. Jadi sesuai gaya belajarnya masing-masing. Benar. Kapan Pak? Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu utarakan barusan? Ya, mungkin saya akan melakukannya minggu depan pada saat pembelajaran IPA. Dan ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Apa yang Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Melalui pembicaraan kita, saya menjadi tahu apa kekurangan saya saat dalam pembelajaran. Juga saya mengetahui apa yang harus saya perbaiki dan harus saya lakukan untuk kedepannya. Alhamdulillah. Seperti itu, Bu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nia atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Amin, Bu. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan pada Bapak Asep untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan pasca observasi ini. Izin
Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ibu Dian dan Ibu Nia ya, yang sudah melakukan kegiatan satu hari sebelum hari ini ya, dan di kesempatan kali ini kita bisa ditakdirkan untuk bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pasca observasi kemarin. Ya, alhamdulillah Bu Dian sudah bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan alur, dan barusan saya melihat, mendengar juga tadi Bu Nia ketika menginformasikan hasil observasi atau hasil kegiatan kemarin tadi dalam area pengembangan ya Bu ya, dalam area pengembangan di Ibu ketika berkegiatan kemarin di keterampilan dan anak dilihat atau kurang aktif ya pada keterampilannya, itu di area keterampilan itu pengembangan anak itu. Dan juga di pengetahuannya itu sudah mencapai KKM 80% ya dari keseluruhan anak didik yang Ibu kegiatan kemarin dilaksanakan. Nah, terus kegiatan di area pengembangan pada kelemahan-kelemahannya sudah dijawab dan sudah dimotivasi oleh Ibu Dian ketika kendalanya di area keterampilan. Terus juga pada waktu itu Ibu menyadari juga bahwa pembagian kelompoknya itu kurang pas ya. Alhamdulillah tadi Bu Nia ada progres bagus, hasil evaluasi, hasil refleksi kemarin, dan insya Allah di pembelajaran berikutnya Ibu Nia akan merubah sistem pembelajaran seperti itu yang tadi sudah dijelaskan dan sudah diarahkan. Terus juga pada kegiatan area pengetahuannya itu yang 80% sampai KKM. Nah, di sana akan melakukan perubahan dengan gaya belajar anak. Jadi disesuaikan ya Bu. Jadi disesuaikan. Ya, alhamdulillah saya sangat bangga sekali kepada Bu Dian yang bisa memotivasi Ibu Nia ya, dan bisa kegiatan selanjutnya bisa lebih baik dari kegiatan yang kemarin. Sekali lagi ucapkan selamat kepada Ibu Dian. Ibu Nia sudah bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih banyak Sama-sama. atas tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi kita hari ini. Alhamdulillah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak Asep dan Ibu Nia, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah